Shalom remaja pemuda GKI Kabangan. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama menyiapkan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada petang hari ini kami datang kepadamu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu, serta diberi Tuhan kesetiaan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku pemuda remaja GKI Kabangan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Homo Deus yang akan kita dasari dari Alkitab kita yang kita buka dari kitab Mazmur pasal 8. Kita akan perhatikan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 8 ayat 2 sampai dengan yang ke-10 saya akan bacakan untuk rekan-rekan sekalian. Silakan rekan-rekan buka Alkitab dan kita bersama perhatikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya, kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang menerapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku pemuda remaja GKI Kabangan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membicarakan tema kita Homo Deus. Homo Deus berasal dari bahasa Latin yang secara sederhana bisa kita maknai, yaitu manusia yang menjadi sama seperti Allah. Nah saudaraku, istilah ini muncul berkaitan dengan perkembangan manusia yang memiliki kuasa atas kehidupan. Melalui tema ini, pemuda remaja GKI Kabangan diajak untuk dapat memahami bagaimana manusia bisa menjadi Tuhan dalam tanda kutip, yaitu Tuhan yang huruf kecil atas kehidupan ini. Dan yang kedua, bagaimana memandangnya dari kacamata iman Kristen. Nah saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemampuan manusia baik dari zaman dulu sampai sekarang, manusia rupa-rupanya makin pintar, makin cerdas, manusia makin canggih. Juga bahkan kedepannya rasanya manusia juga semakin dan semakin pintar, semakin pandai. Nah saudaraku, semua yang ada
di dalam kehidupan kita di alam semesta ini bisa ditaklukkan oleh manusia ketika manusia menguasai teknologi. Untuk berbicara pun tidak perlu harus datang, bisa dengan video call. Untuk mengerjakan tugas apapun juga tidak harus ketemu dengan guru, dengan dosen. Apalagi seperti sekarang ini sekolah yang harus daring, mau tidak mau para murid, para guru juga melakukan metode yang seperti itu. Jadi pembelajaran tidak harus tatap muka langsung, tetapi bisa melalui sarana yang ada, baik melalui WA atau mungkin melalui Zoom dan sebagainya. Nah saudaraku, termasuk para remaja pemuda GKI Kabangan pun saya yakin bahwa anak-anak pemuda remaja GKI Kabangan semakin pintar, semakin canggih. Mereka akrab dengan dunia maya. Mereka sudah terbiasa menggunakan media-media sosial yang ada, di mana pada zaman milenial ini dunia semakin canggih, dengan mudah dapat dan bisa mempelajari berbagai macam teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Jika saudara mampu melakukan itu, apakah sesungguhnya semata-mata itu hanya kemampuan dari diri kita sendiri, baik saya ataupun saudara sekalian? Ataukah kita juga menyadari bahwa kemampuan kepandaian yang kita miliki itu berasal dari Tuhan yang menciptakan kita? Nah saudaraku, pempare GKI Kabangan yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat belajar dari Mazmur pasal 8 yang kita baca dari ayat 2 sampai dengan yang ke-10 tersebut. Mazmur ini saudaraku intinya berisi tentang doksologi atau puji-pujian akan keberadaan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang patut kita puji dan agungkan. Pemazmur mengingatkan akan keberadaan diri kita, bahwa manusia itu rapuh, bahwa manusia itu lemah, manusia itu membutuhkan Tuhan. Kita perhatikan pada ayat yang ketiga, dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendenam. Jadi Tuhanlah pada dasarnya yang memberikan kemampuan, akal budi, kecerdasan kepada kita, di mana manusia yang rapuh itu hidup di tengah alam semesta yang begitu luas. Di sini pemazmur menegaskan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk kita manusia. Dalam keyakinan pemazmur, saudaraku, pada ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan memperlengkapi dan menjadikan manusia makhluk yang istimewa. Nah saudaraku, melalui firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai dengan yang ke-10 ini mengingatkan kita akan tiga hal yang kita perhatikan. Yang pertama, menyadari bahwa sekalipun kita ini dapat menguasai alam semesta ini, karena kita bisa menguasai teknologi secanggih apapun, namun kita ini bukanlah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Itu yang pertama, kita menyadari kita bukan Tuhan, kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita patut bersyukur atas kasih Tuhan yang telah memberikan kepada kita kepercayaan, kepandaian, kemampuan untuk dapat belajar, bahkan dapat memanfaatkan dan untuk menggunakan apa yang ada di alam semesta ini.
Namun mari kita juga mengingat supaya di dalam kita memiliki kemampuan, kita harus mensyukuri sehingga mempermudah dalam kita belajar dan memanfaatkan alam semesta ini karena adanya prasarana yang ada. Seperti saat ini di gereja dalam mengadakan ibadah daring juga untuk memenuhi kebutuhan supaya makin baik kualitas gambar, video dan seterusnya, suara, audionya, sehingga kita pun juga berusaha untuk bisa menyediakan alat itu. Kita bersyukur karena kita boleh ada dan bisa mengadakan semakin lebih dan lebih baik dalam pelayanan ibadah secara virtual yang sementara ini. Yang ketiga, mengingatkan kita untuk tidak menggunakan kemampuan kita untuk keserakahan, untuk gagah-gagahan, merasa diri mampu sebagai manusia, bahkan merasa diri paling hebat. Namun saudaraku, pemuda remaja GKI Kabangan yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, gunakanlah kepandaian, kemampuan yang Tuhan berikan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 8 ayat yang ke-10 yang mengatakan, biarlah kepandaian yang kita punya, kita miliki ini sebagai cara ungkapan syukur. Mazmur 8 ayat 10 mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Marilah saudaraku, kita agungkan, kita muliakan Tuhan dengan kepandaian, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bersama-sama hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami disadarkan bahwa kami ini adalah manusia ciptaan-Mu, manusia buatan-Mu. Sekalipun kami mampu, sekalipun kami pandai, tapi kami tetap memiliki kelemahan, kami tetap memiliki kekurangan. Apa yang kami mampu ini bukan dari diri kami, tetapi anugerah Tuhan semata. Biarlah kami dapat menggunakan kemampuan kami, kepandaian kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu yang selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dalam setiap hidup kami melalui kemampuan talenta yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.